Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Oh gitu. Oke. Kalau aku lihat di sini, kamu pernah berdealing dengan seseorang yang ini orang baru gitu ya. Maksudnya kamu dengan dia bukan orang yang misalkan teman sejak kecil, bukan. Tapi dia adalah orang yang baru kamu kenal. Kemudian mulai dekat dan mulai baru ngedate gitu ya, menjalin suatu hubungan. Jadi bukan dari teman kecil, bukan, tapi ini orang baru yang kamu baru kenal, terus baru mulai menjalani hubungan dengan kamu. Tapi saat ini memang sudah berpisah antara kamu dengan dia, dan aku lihat di sini ada rasa kesedihan, kehilangan ya, dari kamu atau dari dia. Aku lihat di sini. Dan kamu dengan dia itu kayak bagaikan gembok dan kunci. Ada seseorang di sini yang masih menutup hati. Dulu itu menutup hati, tapi ketika kalau misalkan ini dia yang menutup hati pada lawan jenis, maka kamulah yang mampu membuka kunci hatinya sehingga dia bisa menerima cinta darimu, dan kamu pun dan dia menerima cintamu dan kamu pun menerima cinta dari dia gitu loh. Jadi kamu dengan dia ini memang udah kayak gembok dan kunci. Kalau misalkan kamu yang menutup hati untuk lawan jenis, berarti dia mampu membuka pintu hatimu sehingga kamu bisa mencintai dia dan menerima dia. Seperti itu. Sayangnya, aku lihat di sini ada yang berkhianat. Ya, mungkin berselingkuh atau membohongi atau apa, intinya ini sampai terluka banget, sakit hati banget. Ada seseorang di sini yang mengkhianati. Tapi sejujurnya ketika kalian berinteraksi, berkomunikasi, kalian satu sama lain saling menunjukkan ketertarikan, saling merasa senang gitu ya, satu sama lain gitu dengan komunikasi yang ada gitu loh. Saling interaktif gitulah ya, bahagia, bahkan sering bercanda kayak gitu aku lihat di sini. Ya. Dan aku lihat di sini nampaknya entah ini kamu ataupun dia ingin sekali untuk berkomunikasi kembali gitu ya. Jadi bisa jadi dia yang berkhianat, kemudian hubungan kalian sudah berakhir dan dia ingin menghubungi kamu kembali, mungkin lewat telepon atau teks atau email. Dan kenapa sih kamu pergi dari dia? Itu karena di sini aku lihat kamu takut semakin kamu intens dengan dia, semakin kamu akan tersakiti. Kenapa? Karena dia pernah berkhianat sama kamu, pernah melakukan pengkhianatan, mungkin dia pernah selingkuh. Jadi kamu takut mungkin saat kemarin kamu lagi sayang-sayangnya sama dia, tapi kamu dikhianati oleh dia, sehingga di sini kamu memilih untuk let it go, memilih untuk meninggalkan dia, mendengarkan egomu untuk meninggalkan dia, gitu ya, tanpa tanpa berulang kali kamu berpikir ya udah, aku udah sakit hati sama kamu, mungkin berulang kali dia berselingkuhnya, sehingga kamu keputusanku ini adalah yang terakhir, udah kita akhiri gitu. Kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ini dan meninggalkan dia gitu, karena mungkin ada situasi yang membuat kamu ke-trigger gitu loh ya, ke-trigger. Jadi kamu memilih untuk udah cukup gitu ya, aku lihat seperti itu. Ya, Five of Swords.
Ada konsekuensi yang saat ini terjadi ya, siapapun di sini yang mencoba untuk mengkhianati, maka dia sedang mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia. Apalagi selama ini kan banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, yaitu kamu sudah pernah bilang ke dia bahwa kamu tidak suka diduakan atau dikhianati atau diselingkuhi, tapi nyatanya di sini dia tidak sepakat. Tahu-taunya dia mengkhianati kamu atau berselingkuh dari kamu. Akhirnya di sini dia mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia. Ya, aku lihat di sini dia tahu bahwa kamu tidak suka bahwa kalau kamu itu diduakan. Ya, atau diselingkuhi, itu kamu tidak suka. Jadi saat ini aku lihat kamu perlahan bergerak menjauhi dia, ya. Dan aku lihat juga dia merasa sedih, merasa kehilangan kamu, dan kamu memilih untuk mengakhiri pertempuran pertempuran apa sih, kayak pertengkaran di antara kalian, karena di sini kan kamu tahu dia ketahuan bahwa dia selingkuh, dan kamu tahu kamu sering bertengkar akhirnya sama dia gara-gara perselingkuhan yang sempat dia lakukan di hubungan ini. Jadi kamu memilih untuk meninggalkannya, nggak mau lagi menengok ke belakang, ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu merasa sedih ya, karena kamu selalu dikhianati oleh dia. Aku lihat di sini banyak sekali konflik lah ya. Ternyata nggak cuma perselingkuhan, mungkin konfliknya, soalnya di sini aku lihat cukup banyak konflik yang ada di hubungan kalian. Terus itu juga mungkin di sini karena konflik itu terjadi juga karena ada perbedaan pendapat yang terjadi di antara kalian, ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu sudah, intinya gini, dia pernah selingkuhin kamu, dia pernah curangin kamu, dan kamu melihat bahwa hubungan ini tuh sudah gagal. Lebih baik kamu mengakhiri hubungan ini dan pergi meninggalkan dia. Kamu udah nggak takut lagi untuk pergi meninggalkan dia atau mengambil keputusan untuk move on, ya. Mungkin dulu kamu sempet kayak takut gitu ya untuk meninggalkan dia, takut kamu tidak mampu untuk menghadapi masa depan kamu tanpa dia atau bagaimana. Tapi kali ini aku lihat kamu siap, kamu mantap dengan keyakinan bahwa kamu ingin meninggalkan dia, mengakhiri masalah yang memang sudah parah banget. Mungkin udah berulang kali kamu berikan dia kesempatan untuk berubah, jangan lagi selingkuh, tapi terus-terusan dia berperilaku hal yang sama. Bahkan aku lihat di sini mungkin dia sempat merusak diri dia sendiri, mungkin dengan narkoba atau minum minuman keras atau apa, sehingga kamu pun sudah muak dengan dia, sudah tidak bisa berubah dan tidak bisa diberikan kesempatan lagi, gitu ya. Walaupun kadang-kadang ya masih sedikit-sedikit suka kepikiran dia, tiba-tiba ya ada rasa apakah ini keputusan yang tepat, apa aku maafin lagi dia. Tapi terkadang cepat juga kok kembalinya ketika kamu berpikir seperti itu, enggak, sebaiknya enggak dimaafkan lagi, kayak gitu ya. Jadi kadang masih suka terombang-ambing keputusanmu, walaupun ya sebentar, sedikit aja. Untuk saat ini aku lihat kamu masih kesulitan dalam membangun hubungan, ya. Bahkan dengan orang baru pun kamu masih belum bisa membuka hatimu dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Belum bisa memberikan cinta yang berbalas gitu dengan orang barumu. Jadi kayak belum dengan sepenuh hati, ya. Belum gini, karena masih ada rasa trauma darimu, ya, karena kamu kan sempat memiliki hubungan yang tidak berbalas dengan dia, atau hubungan yang tidak dihargai oleh dia gitu ya. Terus itu juga mungkin aku lihat di sini kamu memiliki standar yang cukup tinggi untuk memiliki seorang pasangan, kayak gitu ya. Jadi saat ini kamu belum sepenuhnya terbuka untuk orang baru. Ya, aku lihat di sini kamu merasa masih rentan lah ya, karena pernah dirugikan oleh masa lalumu, oleh si dia ini. Jadi saat ini kayak mana ya kamu ngerasanya ya?
ya masih masih agak merasa terganggu aja kalau misalkan ada orang baru yang mulai mendekatimu, kamu masih butuh penyesuaian lah bisa dibilang gitu ya. Masih agak suka risih, masih agak suka ke-trigger dengan pikiran masa lalumu, seperti itu aku lihat di sini ya. Masih belum bisa menemukan solusi untuk melepaskan triggermu. Itu aja sih, ya. Intinya untuk saat ini kalau aku lihat apa ya, kamu masih merasa apa ya, masih merasa mencoba untuk melepaskan ya, mencoba untuk melepaskan situasi yang dulu pernah menyakiti kamu, itu aja. Nah, kalau dari si dia, aku lihat di sini ternyata dia pun tidak bisa menjalin hubungan dengan orang baru. Kenapa? Karena ternyata di sini pun dia masih selalu kepikiran kamu terus, sehingga dia masih menyimpan rasa sentimen romansa dia bersama kamu. Dia masih memiliki rasa ketertarikan sama kamu, sehingga dia belum bisa untuk menjalin hubungan dengan orang baru juga gitu loh. Jadi kalau misalkan dia bersama orang baru pun dia nggak terlalu terbuka banget gitu loh ya. Dia nggak bisa sepenuh hati mencintai orang baru itu gitu, aku lihat di sini. Oke. Aku lihat di sini kamu itu sangat mengharapkan, baik kamu ataupun dia, sebenarnya prinsip kalian itu sama ya. Kalian itu sama-sama menginginkan suatu pernikahan yang dimana di saat siapapun itu yang menjadi pasanganmu, kamu mengharapkan suatu pernikahan yang makmur ya, dari terutama dari finance, terutama dari keuangan. Kamu pengen punya pasangan yang kaya raya, yang makmur, yang stabil karirnya, keuangannya, seperti itu. Karena kamu menginginkan hubungan yang bahagia gitu ya. Kamu nggak mau punya hubungan yang kekurangan gitu ya, kekurangan secara keuangan. Dan dia pun sebenarnya seperti itu. Aku lihat di sini ya, baik kamu ataupun dia sama-sama punya pemikiran yang seperti itu. Dan aku lihat di sini kamu itu sebenarnya pengen banget punya hubungan atau koneksi dengan seseorang itu yang memiliki dasar yang kuat kayak gitu ya, damai, penuh dengan kegembiraan. Terus itu punya pandangan yang klasik, yang pokoknya yang deep gitu loh ya, yang klasik, yang khas gitu ya. Kalian itu menginginkan suatu hubungan yang cuman kita aja loh yang punya kekhasan dalam hubungan yang seperti ini gitu ya. Kayak gitulah intinya. Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya si dia ini tuh pengen punya kehidupan pernikahan bersama kamu loh. Di sini aku lihat ada pertunangan, bahkan ya dia pengen banget juga mengharapkan hubungan yang kuat dengan kamu. Atau mungkin kamu kayaknya ya sempat pengen banget memiliki pernikahan dengan dia gitu ya, pengen punya hubungan yang kuat dengan dia kayak gitu. Apalagi kalau aku lihat di sini kamu itu orangnya kuat, orangnya mandiri ya. Aku lihat di sini kamu orang juga percaya diri, punya sifat yang ramah. Terus itu ya, aku lihat di sini banyak orang-orang di sekelilingmu itu sangat menghargai kamu. Apalagi di sini kamu itu kan orangnya humble ya. Aku lihat di sini kamu orangnya humble. Terus itu juga menarik perhatian orang, entah apa gitu ya. Kamu itu punya daya tarik tersendiri sehingga orang-orang itu ngerasa kamu itu menarik kayak gitu. Bahkan aku melihat di sini kamu itu saking percaya dirinya kamu itu tidak memiliki rasa tidak aman tentang diri sendiri dan orang yang memang kamu cintai gitu loh ya. Kamu selalu ingin mencoba membuat hubungan kalian itu selalu menarik ya, selalu merasakan udara segar dalam hubungan berkencan kalian kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kamu tidak terganggu dengan pemikiran-pemikiran orang yang mengatakan bahwa kalian tidak cocok atau tidak pantas seperti itu ya. Jadi kamu nggak peduli kalau misalkan kamu sudah menetapkan hati pada A,
orang-orang bilang kamu nggak cocok, nggak pantas, atau dia bukan orang baik atau apa, kamu tetap yakin gitu loh sama dia. Oh, ini saking kebucinannya kamu. Bahkan walaupun itu omongan dari orang terdekat kamu gitu ya. Jadi inilah yang ngebuat kamu apa ya? Selalu memberikan kesempatan ke dia atau memaafkan dia karena kamu terlalu bucin ya sama dia, terlalu bucin sama dia. Jadi kayak ya gampang dipermainkan gitu sama dia karena dia tahu kamu bakalan pasti memaafkan dia lagi, pasti karena kamu bucin kan sama dia, pasti kamu menerima dia lagi seperti itu ya. Tapi aku rasa di sini akan ada komunikasi lagi nih dari dia ya. Dia akan datang lagi loh, ingin memperbaiki masalah yang ada di antara kalian. Dia ingin belajar untuk berkomunikasi lagi dengan baik dengan kamu, ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Dia ingin datang lagi ke kamu, menyelesaikan masalah di antara kalian, dan pengen sama-sama yuk kita perbaiki hubungan kita gitu ya. Bahkan di sini aku lihat dia sedang cari cara gimana nih agar bisa komunikasi dengan kamu dan kamu nggak marah atau menolak dia nantinya ketika dia datang, seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi aku rasa nih orang akan datang lagi untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Bahkan dia akan mengiming-imingi ingin memperbaiki masalah yang pernah ada di antara kalian ya. Dan dia saat ini sedang cari metode gimana berkomunikasi yang baik agar dia tidak ditolak ketika dia nanti datang ke kamu, atau kamu tidak marah sama dia, atau kamu bisa welcome lagi sama dia kayak gitu. Cuman sayangnya di sini masih ada Knight of Wands, masih ada potensi dia ini masih belum bisa berubah ya, masih ada situasi yang sama seperti dulu. Kenapa? Karena di sini masih ada sifat impulsif yang dia lakukan ya. Terus itu juga aku lihat dia masih akan mencoba untuk hilang-hilangan nih, aku lihat ya, masih suka on offan juga nanti dari kamu karena aku lihat di sini dia sebenarnya belum siap untuk berkomitmen penuh dengan kamu ya, sehingga akhirnya situasinya akan sama seperti dulu, hubungannya on off ya. Terus itu aku lihat di sini sesuatu yang belum bisa konsisten deh dia ya. Kenapa? Karena di sini dia masih mau mencoba untuk menjalani hubungan dengan yang lainnya lagi gitu loh. Dia masih mau coba berselingkuh lagi atau menjalani hubungan dengan yang lain. Kenapa? Karena sejujurnya aku lihat kalau kamu tanya pada siapa hati dia mau dia labuhkan, dia belum tahu ya. Kalau dia untuk datang lagi ke kamu, iya, dia akan datang lagi ke kamu. Tapi apakah dia akan memberikan komitmen? Aku lihat di sini dia belum bisa menetapkan hati pada siapa hati dia akan dilabuhkan, seperti itu. Jadi masih akan ada potensi situasi sama mengulang seperti dulu. Jadi mungkin kamu akan capek aja untuk meladeni dia kalau kamu masih menerima dia atau memaafkannya, seperti itu ya. Ada keinginan sih sebenarnya dari dia. Dia itu ingin kamu menjadi bagian dari masa depan dia ya. Cuman di sini masih ada ego, yang di dalam diri dia yang akhirnya nanti akan menghalangi hubungan kalian lagi gitu ya. Aku lihat di sini. Apalagi di sini kalau aku lihat dia masih akan menghadirkan pihak ketiga lagi di antara kalian, sehingga akan menghalangi hubungan kalian bisa bersama dengan langgeng ya. So masih ada situasi yang berulang kalau aku lihat di sini. Cuman memang dia masih belum menyerah ya sama kamu. Dia masih akan terus mengganggu kamu, mendatangi kamu ya. Karena di sini masih ada harapan, ada hope. Ya, dia masih belum menyerah sama kamu. Dia akan terus memperjuangkan kamu. Tapi kalau aku rasa gini loh, perasaan dia itu kan dia masih belum bisa menetapkan hati pada satu saja pasangan. Jadi dia kayaknya pengen dengan kamu tapi juga pengen dengan yang lainnya. Seperti itu. Ya. Karena dia belum bisa menetapkan hati dia pada satu pilihan aja, belum. Ya. Jadi dia masih mau sama kamu dan juga mau sama yang lainnya. Hati-hati ya.
Kecuali kalau kamu memang ikhlas mau digituin, mau diduakan, ya nggak apa-apa. Saat ini pun masih sering aku lihat dia kayak stalkingin kamu, terus itu dan dia juga sebenarnya di sini dia paham ya apa yang saat ini kamu rasakan, apa yang saat ini apa namanya tindakan yang kamu lakukan sekarang ini karena apa, dia tahu ya, dia tahu itu karena kamu sebenarnya kan nggak mau ya diselingkuhin, nggak mau diduakan gitu ya, kamu maunya dia ya hanya untuk kamu gitu, sedangkan di sini dia mau kamu dan mau yang lainnya juga gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia tahu kok kenapa kamu bertindak seperti ini, meninggalkan dia ya, memilih untuk move on, dia tahu itu. Ada conversation. Jadi aku lihat di sini dia ingin menelpon kamu lagi, dia ingin mendengarkan suara kamu lagi. So ya, aku lihat di sini dia masih akan mengganggu kamu, dia akan masih menghubungi kamu, dia masih akan datang lagi, hadir lagi ke kehidupan kamu. Silahkan ambil keputusan, kalian mau gimana. Kalau masih mau menerima dia lagi, masih akan ada potensi dia melakukan situasi yang sama seperti dulu ya, menghadirkan third party di antara kamu dengan dia. Kalau misalkan kamu ikhlas mau diduakan ya silakan, monggo, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kamu di sini tidak mau menerima dia lagi, ya udah, buat ini menjadi tegas, silakan akhiri ya, agar dia tidak selalu hadir terus mengganggu hidupmu gitu. Kalau pesan aku sih gitu ya. Oke, kita lihat kalau bagaimana pesan dari oracle-nya. Apa yang harus kamu lakukan jika dia datang lagi ke kamu? Oke, kalau di sini sih pesannya adalah kamu analisa dia dulu ya, tindakan apa yang akan dia lakukan ya, nggak usah cepet-cepet mengambil suatu keputusan. Fokus saja pada karir dan keuanganmu. Silahkan lihat, analisa lagi tindakan dia yang akan dia lakukan, karena di sini dia masih menganggapmu sosok yang memberikan dia kebahagiaan. Cuman yaitu dia masih punya red flag ya. Dia masih punya red flag. Silahkan dianalisa baik-baik ya. Kalau aku rasa mungkin masih ada rasa dari kalian itu sebenarnya pengen meninggalkan, tapi masih ada keraguan, makanya timbulnya pesannya seperti ini ya. Silahkan untuk welcome, tapi tetap fokus pada diri sendiri dan lihat aja pergerakan dia. Kalau dilihat memang masih ada red flag, tapi sebenarnya dia masih merasa bahagia jika bersama kamu. Itu aja. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Kedua-belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya. Bisa nama kalian, nama dia, inisial nama kalian atau nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu pada hubungan kalian. Berarti ini memang energi dari kalian. Oke. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.